Ibu Susi, kalau kita bilang 1 bulan ini banyak sekali pemberitaan gebrakan-gebrakan, Ibu Susi. Bekerja cepat begitu tampaknya. Saya pikir itu it's me like that. Saya apakah cepat atau lambat saya tidak tahu. Saya seperti itu, terbiasa seperti itu selama 33 tahun bekerja. Atau dulu sekolah juga ya sama aja. Ya begini saya. Apakah cepat atau lambat atau sangat cepat, saya tidak tahu. Yang jelas saya nggak bisa diem gitu, Bu. Saya cannot sit do nothing, itu nggak bisa. Dan yang terjadi kemudian bagaimana bisa diikuti, karena Ibu ada di lokomotifnya, lalu kemudian menghela hal yang sebetulnya panjang gerbongnya dan tidak mudah. Ya, sekarang kita buat matrik-matrik dari direktif yang saya omong, yang saya apa, dan dikeroyok rame-rame, Pak. Kita juga minta ada rencana, ada tim-tim seperti escalation team. Nanti kita juga akan membuat program-program yang bisa lebih kita delegated supaya bisa daerah-daerah lebih independen juga untuk melaksanakan program itu. Jadi disebar supaya lebih cepat gitu, Pak. Yang ingin saya katakan bahwa kecepatan Ibu itu bisa jadi sesuatu yang berat sekali diikuti oleh berbagai kalangan di sekitar Ibu. Saya pikir enggak lah, Pak. Kan saya pikir sangat logik. Saya orang yang that's it, ya that's it gitu, Pak. Dan saya mencoba membuat kita nih, tadi juga dalam chief editor meeting saya bilang, kadang kita membuat terlalu banyak assumption yang what if this, what if that. Kenapa tidak? Ya that's what we have to do, then just do kan gitu. Jadi kalau saya pikir kita udah berubah seperti itu, akan lebih mudah dan lebih cepat semuanya. Dan saya bilang sebetulnya itu media yang mesti campaign dan educate people to do seperti itu. Jadi kalau it has to, ya it has to gitu. Jangan what if, how if. Kita nggak bisa forward kan. Jadi apalagi to be upward, to be advanced ya. Kalau kita mesti pikir nggak sampai gitu. Tapi sejauh ini Ibu Susi puas dengan tim kerja yang sekarang? Kita kan baru nyentuh policy ya, belum executionsnya. Tapi at least policy ini kan dasar kita. Itu yang sangat penting saya pikir. Karena banyak di kita tuh birokrasi biasanya tidak bergerak atau change kalau regulationsnya belum bergerak ya. Jadi saya melihat itu satu-satunya saya buat mesti bikin policy dulu. Nah, policy ini moratorium transshipment sudah ini, dan itu sudah ada ininya. Kemudian membuka data pengusaha juga sangat senang sekarang. Seperti transshipment itu pemilik kapal senang karena tidak ada lagi ABK jualan sesuatu di tengah laut. Ya. Dan saya pikir juga kecukupan BBM kita juga terbantu karena tidak ada lagi kencing-kencing BBM di tengah laut kan. Jadi saya pikir it's solving a lot of other matter, Pak. Tetapi bagaimana kalau policy itu sifatnya kan antar bidang ya? Kan itu kan harus ada sinergi, dan itu kan tidak gampang selama ini terjadi. Itu tidak mudah. Ibu tidak ada berhubungan dengan Ibu sendiri, tapi Angkatan Laut, Kepolisian, departemen lain begitu. Angkatan Laut dan Kepolisian kan membantu kita untuk kalau ada pelanggaran, Pak. Mereka enforce kalau ada pelanggaran. Dan juga membantu patrolinya. Tapi kalau polisi kan kita bisa lakukan sendiri, Pak. Kita buat, memang ini bidang kita, ini accountability kita kan, ini account kita. Betul. Makanya accountability kita yang dihargai di sini kita buat, dan Menkumham menyetujui. Itu juga salah satu yang saya anggap juga satu surprise yang kita boleh acungkan jempol dong untuk kabinet kerja ini. Karena saya mengajukan surat untuk mengundangkan permen dalam 2 hari taken. Itu saya pikir mungkin dalam histori fastest peraturan menteri terundangkan. Karena dulu bagaimana kalau saya mesti kaji lagi. Kalau udah nggak percaya dengan accountability, profesionalisme dari seorang pemimpin departemen,
kementeriannya satu aja kan Pak, tapi kan ini tidak, kabinet sekarang tidak begitu. Itulah yang kemudian membuat Ibu Susi tampak berbeda dari yang lain. Lalu kemudian dibilang, ada yang mengatakan kalau mau lihat jendela kabinet ini, lihatlah cara Ibu Susi bekerja. Enggak juga lah Pak. Saya pikir tipikal menteri-menteri sekarang sangat berbeda dengan kebanyakan dulu. Most of them itu very open sebetulnya, very relaxed to work together, dan semua very driven, very eager gitu. Beda dengan tipikal birokrat normatif Pak. Beda kok saya lihat Pak Yonan, Bu Rini dan semua ini kelihatan kita enak juga suasana rapat kabinet juga is interesting. Saya tadinya pikir saya nggak tahu mungkin betah nggak sebulan atau berapa bulan saya bisa sempat meragukan untuk posisi ini. Padahal ini tempat yang tempat yang sudah Ibu kenal sebenarnya. Saya tidak bisa adjusting, tapi ternyata it's not very bad dan semua very eager kok Bu untuk work together. Karena saya membayangkan tadinya ini kan tempat yang Bu Susi kenal sebelumnya gitu, dunia yang tidak gitu. Nggak, maksudnya dunia birokrat. Oh, dunia birokrat. Interaksi dengan menteri-menteri lain, tapi saya lihat pribadi-pribadi menteri-menteri kabinet ini sangat baik dan Pak Jokowi memberikan freedom penuh kepada menteri untuk mengeksekusi visi dan misi beliau. Itu poin saya mau tanya lebih lanjut. Kan ini kan biasanya tergantung leadership dari orang nomor satu yang kemudian menakodai ini semua Bu. Kira-kira Ibu melihat seperti apa dan merasa selama 1 bulan lebih ini? Saya melihat Pak Presiden memberikan saya anggap sih kedaulatan penuh kita untuk executing visi dan misi beliau dengan profesionalisme kita Pak. Dan itu saya pikir sangat luar biasa. Pemimpin yang bisa melepaskan istilahnya anak buahnya ya untuk melakukan inovasi dan eksekusi seperti yang mereka accountability dan profesionalisme mereka itu adalah saya pikir pemimpin yang penuh kepercayaan diri Pak. Karena beliau betul membiarkan giving us enough freedom untuk execute the way. Ada bottom line yang tidak boleh do and don't ya? Dalam kabinet ini hanya ada visi dan misi Presiden, kita eksekusi dan semua ditujukan untuk kemakmuran rakyat dan kedaulatan Indonesia. Itu aja Pak. Enggak. Ada satu hal kemakmuran rakyat. Saya membayangkan zaman dulu kita kalau bicara soal kelautan, nelayan, kita bicara tentang orang masyarakat di garis yang di bawah garis kemiskinan. Memang masih seperti itu saat sekarang kebanyakan mereka juga, apalagi jelas dengan maraknya 10 tahun terakhir semua kapal asing yang tidak bisa nangkep di mana-mana lagi bisa berpesta pora pesta ikan di sini ya. Dan itu juga kita melihat bagaimana ratusan industri cold storage juga pada bangkrut kan. Nah inilah yang juga menjadi keprihatinan saya sebetulnya. Itu juga one of the reason saya taking this offer job kan gitu Bu. Jadi keprihatinan tadi ya siapa tahu dengan pengalaman saya sekian tahun bisa giving some ideas lah, fresh idea. Ada satu statement Ibu di media yang kemudian saya agak wow, ini kebodohan Indonesia dalam mengelola kekayaan laut. Was it? Ada hal-hal sudah saya baca di dalamnya. Oh, isinya tentang bagaimana kita tidak mengelola kekayaan laut kita dengan baik gitu, dengan lebih hati-hati. Gitu, ya, saya pikir karena tadi kita memunggungin aja, gitu Bu. Jadi kita ini tidak mau melihat. Jadi akhirnya kita ini seperti orang bodoh membiarkan kapal-kapal asing itu ngeruk wilayah laut kita seenaknya sendiri. Mengaku negara maritim tetapi kita lebih banyak hidup di darat. Ya. Lebih banyak melihat ke darat pula. Ya, membungkui laut kan tidak pernah lihat laut. Saya cuma membayangkan bahwa pada satu saat Ibu itu menjadi ikon yang belum pernah ada sebelumnya.
Lalu publik atau nelayan melihat ibu itu sebagai mother of para nelayan ini begitu. Terasa nggak bahwa ibu itu akan punya pengaruh seperti itu? Satu bulan ini saya sedikit confused Pak. Confused kenapa? Beberapa hari belakangan saya juga mulai takut untuk keluar karena terlalu banyak masyarakat yang bagaimana ya? Saya anggap sedikit berlebihan. Oh iya, itu yang terjadi Ibu. Dulu waktu Ibu pertama kali dilantik, banyak orang underestimate. Kan tahu pendidikannya lalu kemudian, tapi sekarang justru berbalik menjadi ekspektasinya sangat tinggi untuk orang seperti Ibu Susi. Saya berharap itu tidak menjadi satu beban yang mempengaruhi kinerja saya. Tapi kalau dipikir memang kadang-kadang sedikit banyak saya worry dan fear bahwa saya tidak bisa fulfilling ekspektasi daripada masyarakat. Tapi ya lillahi ta'ala ya, Bapak saya kerja mau memberikan sebesar-besar pengalaman dan profesionalisme saya untuk kebaikan bidang kelautan Indonesia, baik perikanan maupun sisi hayati lain dari bidang kelautan di Indonesia. Sebab yang paling konkret itu tidak akan menjadi media darling kalau langkah Ibu tidak seperti ini. Faktanya seperti itu. Kita pun menjadi antrian yang keberapa untuk dapat interview. Why should me become media darling? Saya tidak mengerti. Tapi beberapa orang saya bilang, Bu, mungkin karena Ibu mewakilin kemarahan, terutama para wanita yang selama ini frustasi dan marah katanya. Jadi lihat Ibu kayak orang marah, jadi mereka merasa terwakili marahnya. Oh, saya bilang gitu, berarti bukan karena profesionalisme. Mewakili kejengkelan orang selama ini. Oke, tetapi satu hal yang kemudian saya tangkap dari Ibu adalah, ya untuk sebesar-besarnya kemudian kemakmuran rakyat, bagaimana untuk kepentingan masyarakat. Kita boleh bicara ini sesaat lagi ya Bu ya, kami akan kembali untuk Anda.